Oke ya, baik. Selamat siang anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian. Kita mulai kursus yang kedua, menguasai ilmu data science dasar untuk milenial seperti itu ya. Oke, kalian sudah mengerjakan tugasnya? Oke, sampai sini terlihat tidak slide saya? Judulnya apa seperti itu? Halo? Dea dan Jonathan, terlihat tidak slide? Kelihatan, Pak. Oke, judulnya apa, Nak? Analisis data statistik menggunakan Python. Oke, menggunakan Python. Good ya, analisis data statistik menggunakan Python. Kemarin kalian sudah melihat record saya atau sudah belajar tentang metodologi data science. Ada berapa, Nak? Yang pertama ada apa? Business understanding. Good, business understanding ya. Boleh business atau knowledge juga boleh. Business understanding. Yang kedua itu apa? Yang kedua, Data requirement. sebelum data requirement ya. Data collection. Sebelum data collection. Data Ya. preparation. No, yang tidak saya bahas kemarin. Karena apa? Kita mau bahas hari ini. Ada bagiannya setelah business understanding. Dia melihat tidak? Setelah business understanding itu pembahasannya apa? Ini kan kemarin ada data requirement kan? Ya, ada data requirement. Ada data collection. Yang analytic approach ya, Pak. Oke, good. Analytic approach ya. Oke, data collection. Yang kelima ada apa? Data preparation. Yang terakhir ada apa kemarin? Bagian keenam. Modeling. Good ya. Berarti bagian modeling. Nah, sekarang kita mau belajar di bagian apa di sini? Ya, ini bagian modeling. Kita mau belajar di bagian analytic approach. Ya, analytic approach. Berarti apa? Pendekatan analitik. Ya, berarti sebagai data scientist kita harus melakukan analytic approach ya, melakukan pendekatan analitik. Nah, pendekatan analitik ini pendekatannya menggunakan statistik atau statistika. Ya, di SMP kita sudah pernah belajar tentang statistik. Apa yang kalian sudah pernah pelajari di bagian statistik di SMP? Ada apa? Ada mean, median. Good, lanjut. Ada apa lagi? Ada mean, ada median, ada apa lagi? Modus. Ada modus. Kalau di SMA, yang SMA sudah belajar statistik, ada apa? Kuartil. Kuartil itu SMP. Kuartil pertama, kuartil ketiga yang di SMA. Simbolnya seperti ini. Kalau dia baru lulus ya, SMA ya? Atau SMA kelas 10 ya? Udah lulus SMA. Oh ya, berarti apa? Coba ingat-ingat lagi. Ini simbol untuk apa? Saya lupa. Ya, nggak apa-apa. Nanti tolong ya, dibaca lagi. Ya, ini namanya adalah simpangan baku. Atau namanya standar deviasi seperti itu ya. Ini simpangan baku. Nah, ya sebagai seorang data scientist ini wajib ya dilakukan ya. Supaya apa? Tujuannya melihat kualitas data kita. Percuma kita bisa pemrograman, kita bisa tools ya, tapi kita tidak memahami kualitas data kita seperti apa. Artinya apa? Pekerjaan kita, kinerja kita tidak bisa dipertanggungjawabkan karena apa? Datanya berantakan. Ibarat kita masak nasi goreng. Estetikanya bagus tapi dalamnya nasinya busuk atau rasanya busuk. Atau nasinya sudah lama. Sampai sini paham tidak?
Ya, berarti itu tujuan dari analytic approach ya. Kita akan menentukan karena ini masih bagian dasar, kita akan menentukan mean, medias, modus dan simpangan bakunya seperti itu. Ya. Oke. Ya, itu bagian dari analytic approach. Nah, sebenarnya dalam statistika tuh banyak ya. Ada kalau kalian benar-benar ingin terjun sebagai seorang data scientist itu banyak statistikanya. Ya, namun karena ini masih dasar, kita belajar dasarnya dulu. Nanti ada Bayesian correlation, ada apa lagi? Ada uji T, uji hipotesis. Kalau di kelas 3 SMA saya ajarkan seperti itu. Namun karena ini masih bagian dasar, kita tahu dulu bagaimana mendapatkan data yang baik dan kualitas data yang baik ya. Berarti apa? Subbab hari ini kita akan belajar seperti ini ya. Berarti jenis-jenis analisa statistik, syarat-syarat data yang baik, data berdistribusi normal, fungsi perintah data statistik dengan Python, dan apa? Praktek data statistik dengan Jupyter Notebook ya. Coba tolong nanti di depan kalian sudah ada komputernya, sudah tersedia Jupyter Notebook yang kemarin, dilihat di video kemarin seperti itu ya. Nah, berarti apa? Sekarang apa sih tujuan dari analytic approach seperti itu ya? Nah, sebagai seorang data scientist kita perlu mempresentasikan bagian analisis data kita kepada audiens. Nah, audiens kita biasanya adalah apa? Ada tim teknologi dan business owner atau decision. Supaya memahami kualitas dari hasil data kita dan dapat dipertanggungjawabkan hasil kinerja datanya. Ya. Namun misalnya nanti kita diperhadapkan sama business owner ya, atau business decision atau pengambil keputusan, memang tidak perlu ya, tidak perlu menonjolkan semuanya dari bagian statistika kita. Kita perlu hanya modeling datanya saja dan informasi yang sedikit tentang statistikanya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kualitas data kita itu dapat dipercaya oleh semua tim kita yang bekerja seperti itu. Ya, itu bagian dari analytic approach. Nah, oke, sekarang kita masuk ke metode statistika. Apa sih metode statistika itu? Metode statistika ya merupakan prosedur ya yang digunakan untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan data. Para peneliti dan ilmuwan menggunakan statistika sebagai alat bantu untuk membuat keputusan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis seperti itu. Nah, statistikanya seperti ini ya. Nah, sekarang saat kita belajar statistika, berarti hubungannya sama data ya. Berarti hubungannya sama data seperti itu. Nah, sekarang kalau kita belajar data itu ada dua bagian. Yang pertama populasi, yang kedua sampel. Ya, pertama definisinya apa? Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan kita teliti tersebut. Dan sampel adalah sebagian anggota populasi di mana pengukuran yang akan dilakukan. Misalnya seperti ini, kalian ingin meneliti, misalnya kalau di Tangerang itu ada namanya pasar baru misalnya. Nah, kalian ingin meneliti kayak gini aja, misalnya ada pasar baru, ada pasar Kemis. Oke, ada pasar apa lagi? Pasar apa lagi, Jo? Kalau Tangerang, Jo? Pasar lama. Pasar lama, ini misalnya ya, yang saya ingat adalah 3. Nah, sekarang kalian ingin meneliti kualitas jeruk. Kualitas jeruk di pasar yang ada di Tangerang ya. Berarti misalnya kualitas jeruk yang ada di Tangerang, apakah jeruk itu manis, apakah jeruk itu asam, apakah jeruk itu ini maksudnya sedang, seperti itu ya. Nah, berarti apa? Kita harus meneliti kan jeruk tersebut kan. Nah, kalau di pasar kan berarti ada pedagang A, pedagang B, pedagang C, pedagang D seperti itu. Di pasar Kemis juga ada berbagai pedagang seperti itu. Pasar lama juga ada berbagai pedagang. Nah, kita tidak mungkin kan memakan semua jeruk, populasi semua jeruk supaya kita tahu apakah kesimpulannya jeruk yang ada di pasar Tangerang adalah manis, asam atau sedang seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita melakukan sampling atau melakukan sampel
mengambil beberapa jeruk, lalu kita pakai teknik ya, teknik statistika supaya tujuannya apa? Mendapatkan kesimpulan apakah jeruk yang di Pasar Tangerang apakah manis, asam, atau sedang, seperti itu. Sampai sini paham tidak? Paham. Paham ya, berarti itu populasi dan sampel. Nah, oke, sekarang kita belajar dengan teknik-tekniknya. Tadi kalian sudah belajar ada konsep mean, ada konsep modus, ada median, ada simpangan baku seperti itu. Nah, ini adalah tadi saya sudah jelaskan, ada bagai teknik ya. Teknik pemilihan sampel. Nah, untuk dalam statistika, nanti ada namanya statistik inferensia sama statistik deskriptif. Nah, apakah statistik inferensia dan deskriptif itu seperti itu? Berarti apa? Nah, nanti di bagian bawahnya ada deskriptif dan inferensia. Nah, sekarang kita belajar bagaimana sih mendapatkan data itu baik atau tidak baik. Ya, berarti data kita punya kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pertama, syarat data yang baik adalah apa? Reliable. Ya, itu artinya apa? Dapat diandalkan. Meliputi apa? Data yang pertama harus objektif, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya contohnya seperti ini. Ada data produksi ikan menurun dalam 5 tahun terakhir. Nah, si yang mengambil objek statistikanya menulis malah meningkat, itu nggak boleh ya. Berarti tidak sesuai dengan kaidah keilmiahan atau membohong. Yang kedua apa? Data itu harus dapat mewakili atau representatif. Artinya apa? Data yang tersedia mampu mewakili populasi lingkup yang lebih besar, yang dimaksud seperti ini. Misalnya, kita pengen tahu kesimpulannya apakah keadaan ekonomi nelayan tidak miskin. Kesimpulan ini diambilkan berdasarkan survei yang respondennya pemilik kapal saja, itu nggak boleh. Untuk mengetahui suatu nelayan itu miskin atau tidak, kita lihat dari masyarakat di sekitar pantai itu atau laut itu. Kita ambil samplingnya, nggak boleh hanya satu saja. Tapi harus semua data yang mewakili, supaya kesimpulan yang diambil adalah tepat dan benar. Nah, yang ketiga adalah kesalahan baku atau standar errornya kecil atau simpangan baku. Ya, simbolnya seperti ini. Data dapat dikatakan baik apabila kesalahan bakunya kecil. Semakin kecil kesalahan bakunya, makanya datanya mempunyai kualitas yang tinggi atau akurasinya tinggi. Ya, seperti itu. Itu yang pertama, sifat reliable-nya. Nah, sifat yang kedua apa sih? Berarti apa? Seperti ini. Yang kedua adalah bermanfaat dan berguna. Data itu yang pertama bermanfaat dan berguna meliputi datanya relevan. Data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Misalnya seperti ini ya. Oke, berarti misalnya pemerintah akan meningkatkan pendapatan nelayan. Nah, untuk memecahkan persoalan tersebut, maka perlu diketahui tentang apa? Kepemilikan alat tangkap dan potensi sumber daya laut. Sehingga kita tahu misalnya lautnya tidak menghasilkan ikan yang banyak, atau ikannya terumbu karangnya rusak, ya, dan alat tangkapnya atau misalnya kapalnya buruk. Bagaimana? Ini ada dua hubungan yang akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi pendapatan suatu nelayan. Oke, yang kedua apa lagi? Data itu harus tepat waktu atau up to date. Data yang dikumpulkan bersifat kekinian, sehingga apa? Jika diambil sebagai bahan untuk pengambilan keputusan atau perencanaan akan tepat keputusannya. Ya, nggak mungkin misalnya kita mau meneliti lagi tadi tentang apa? Tentang apa nih namanya? Pendapatan nelayan. Berarti ada dua variabel X dan variabel Y tadi. Ya, pendapatan nelayan. Ada variabel X sama variabel Y. Pertama, kepemilikan alat dan potensi sumber daya laut. Tidak mungkin data yang dipakai itu 15 tahun yang lalu ya. Berarti apa? Data tersebut tidak up to date. Nah, itu adalah manfaat tentang bermanfaat atau bergunanya. Oke ya. Nah, sekarang kita belajar lagi tentang jenis-jenis analisa statistik. Tadi saya sudah bahas ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Tujuannya apa sih kita mengetahui hal itu? Nah, statistik deskriptif tujuannya apa? Untuk mendapatkan ringkasan umum dari data yang kita miliki. Tadi ada 3 variabel yang kamu sebutkan, apa aja nak?
Tentang deskriptif tadi ada apa, ada apa, ada apa. Ayo. Tadi statistik yang kalian sebutkan ada apa aja? Yang mean, Mean, terus? median, Terus? modus. Nah, modus ya. Kita akan mendapatkan 3 variabel tersebut. Tujuannya apa? Supaya datanya berdistribusi normal. Data yang baik adalah data yang berdistribusi normal ya. Karena apa? Modus, median, dan apa? Modus, median, dan meannya harus sama. Atau mendekati sama. Mean, modus, sama median. Nah, nanti kalau sama itu datanya sangat baik. Kalau datanya sangat baik, akan didapatkan distribusi normal seperti ini. Nah, yang kedua apa? Statistik inferensial. Nah, tadi deskriptif tujuannya apa? Untuk membuat visualisasi data dan tabel ringkasan data ya. Atau nanti ada tujuannya lagi. Ini disebut ukuran pemusatan data. Ya, ukuran pemusatan data. Nah, yang kedua adalah apa? Statistik inferensial. Tujuannya apa? Untuk membuat kesimpulan dari data yang dimiliki. Apakah data tersebut mewakili populasi yang sesungguhnya, sehingga kesimpulannya bisa digeneralisasi atau umum. Nah, sebagai contoh ya, ini misalnya distribusi normal. Datanya bagus seperti ini, sedang, tidak menyempit, tidak melebar. Nanti di slide selanjutnya akan dibahas tentang simpangan baku, standar deviasi yang mempengaruhi kecil atau lebarnya kurva normal kalian. Ya, seperti itu. Nah, itu bagian dari jenis analisa statistik. Nanti kalau misalnya kecepatan atau misalnya belum paham, tolong disampaikan ya. Oke, sekarang jenis statistika deskriptif itu dulu sendiri. Statistika deskriptif itu apa artinya? Berarti apa? Ukuran pemusatan data atau nilai-nilai yang dapat menggambarkan posisi pusat data. Posisi pusat data. Nah, biasanya digunakan apa? Mean, median, dan modus. Ya. Kalau rata-rata atau mean dari suatu data sehingga simpangan deviasi kiri akan sama besar dengan simpangan kanannya. Rata-rata ini hanya berlaku untuk data kuantitatif atau numerik. Tidak bisa untuk data kualitatif atau kategorik. Oke, contoh data kategorik seperti apa? Tahu tidak? Menurut kalian, data kategorik itu seperti apa? Kayak buku gitu-gitu, Pak. Coba dijelaskan secara lebih detail. Kategori itu misalnya kayak buku kan ada macam-macam, ada majalah, ada novel kayak gitu-gitu ya, Pak. Good. Berarti misalnya kita menunjukkan jenis-jenis buku ya. Berarti buku ada apa? Ada novel, ada cerpen, dan lain-lain lah. Misalnya ini bukunya, isi bukunya. Atau misalnya apa? Misalnya siswa yang menyukai olahraga. Berarti olahraga. Contohnya apa? Olahraga apa yang kamu kenal? Yang disukai oleh siswa? Basket, sepak bola. Oke, berarti basket, sepak bola, dan lain-lain ya. Iya. Nah, itu adalah olahraga yang adalah jenis data kategorik. Nah, kalau numerik selalu dengan angka. Kalau kategorik itu kata-kata. Sampai sini paham ya? Nah, rata-rata ini memiliki sifat sangat sensitif terhadap pencilan atau outlier. Artinya jika ada pencilan maka rata-rata dapat berubah drastis. Ya, nanti saya tunjukkan. Nah, ini rumus dari apa? Rumus dari rata-rata. Artinya apa? Jumlah semua nilai dibagi banyaknya nilai. Di SMP kalian sudah belajar. Nah, berarti misalnya saya punya data seperti ini nih. Data tunggal ya. Data pertama adalah 2, ada 3, ada 6, dan ada 9 seperti itu. Oke ya, berarti apa? Berarti kita punya 4 data, berarti apa? Berarti dibagi banyaknya data 4. Berarti 20 bagi 4 sama dengan 5. Berarti X barnya sama dengan 5 seperti itu. Nah,
Sekarang misalnya data tunggalnya ada 2. Ada 2, 3, 6, dan 25. Kita bagi 4 juga, hasilnya 9. Nah, karena MEAN itu sensitif terhadap outlier atau pencilan, maka kita bisa simpulkan yang pencilannya ada 25. Ini datanya sangat bagus, datanya hasil rata-ratanya 5. Kalau ini sangat jauh 5 dibandingkan hasilnya. Berarti dia sangat sensitif terhadap pencilan atau outliernya seperti itu. Ya, itu tentang MEAN, ya. Kalau misalnya median di SMP kalian belajar apa median? Tentang apa artinya median? Nilai tengah. Nilai tengah. Kalau median harus diurutkan dulu ya datanya ya. Berarti data yang telah diurutkan. Berarti ini misalnya ada data. Berarti ini ada data berapa nih? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti apa? Ngambilnya data kali di sininya 5, di sini 5. Berarti 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya pakai rumus juga bisa untuk data tunggal seperti itu. Kalau modus artinya apa kemarin di SMP atau di SMA? Nilai yang sering? Nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul atau nilai apa yang memiliki frekuensi terbesar. Maka modus nilainya adalah 5 seperti itu. Oke, itu adalah modus dan median sama MEAN ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang statistik inferensial. Satu yang kita pakai adalah simpangan baku. Ya, kalau kalian nanti mau belajar lagi statistik inferensial tuh banyak. Ada uji hipotesis, ada uji T, ya, dan sebagainya, ada Peirce correlation. Ini yang bagian dasarnya dulu, ya. Statistik inferensial artinya apa? Ukuran penyebaran data, menunjukkan variasi atau keragaman data. Semakin besar nilainya menunjukkan apa? Bahwa data semakin menyebar. Ukuran yang dipakai yaitu varians dan simpangan baku. Kalau datanya semakin menyebar artinya apa? Kualitas datanya buruk, bukan baik. Berarti apa? Kita harus memperoleh simpangan bakunya kecil. Ya. Varian dan simpangan baku apa? Merupakan ukuran keragaman yang telah memperhatikan keseluruhan data. Varians adalah jarak kuadrat setiap data terhadap rata-ratanya dibagi dengan banyaknya pengamatan. Sedangkan simpangan baku merupakan akar dari varians. Ya, oke, berarti apa? Rumusnya seperti ini tentang varians dan simpangan baku. Ya. Berarti apa? Kalau kita punya, berarti di sini simpangan bakunya adalah apa? Berarti epsilon kuadrat sama dengan apa? Sigma I dikurang 1 atau I dimulai dari 1, X inisial atau X awal dikurang mu-nya rata-ratanya. Ini nggak pakai X bar nggak apa-apa, tapi kita tahu mu itu rata-ratanya dikuadratkan dibagi N. Berarti apa? Ini epsilonnya sama dengan akar sigma dari X dikurang rata-rata dikuadratkan dibagi N. Ini untuk varians dan simpangan baku. Contohnya seperti ini. Tadi kita punya datanya ya, berarti ada data 2, 3, 6, dan 9. Kita sudah menghitung nih. Sudah menghitung X barnya. Berarti tadi X barnya adalah X rata-ratanya. Mu-nya adalah 5. Mu-nya adalah 5 berarti apa? Variansnya adalah 2 dikurang 5. Data ini 2 dikurang 5, 3 dikurang 5 dikuadratkan. Tambah apa? 6 dikurang 5 dikuadratkan. 9 kurang 5 dikuadratkan dibagi 4. Hasilnya 7,5. Nah, berarti apa? Kalau simpangan bakunya berarti apa? Simpangan baku akar dari varians. Berarti akar dari 7,5 sama dengan berapa? 2,74. Sampai sini paham tidak? Bagaimana mendapatkan simpangan baku dan varians? Paham, Pak. Paham ya? Berarti varians dan simpangan baku sudah. Oke, berarti kita masuk selanjutnya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang statistik deskriptif dan inferensial. Berarti apa? Sekarang kita masuk datanya, ya. Data yang baik adalah data yang punya distribusi normal. Bentuknya seperti lonceng seperti ini. Kalau lonceng artinya apa? MEAN. Ya. MEAN. Mediannya
sama modusnya itu mendekati sama. Berarti artinya apa? Terpusat datanya seperti ini. Nah, ini hasilnya apa? Dia adalah histogram-histogramnya di sini. Atau data-datanya, penyebaran datanya itu di bawah seperti itu. Loncengnya juga, loncengnya harus bentuk lonceng, tidak boleh menyempit atau melebar. Tadi kita sudah belajar kalau melebar artinya apa? Simpangan bakunya besar. Kalau simpangan bakunya besar apa? Datanya buruk. Ya, berarti apa? Ada syarat dikatakan 3 data itu sifatnya normal. Yang pertama tertinggi pada tengah-tengah interval, bergerak dari interval masing-masing ke arah kanan dan ke kiri. Berarti apa? Misalnya dari sini, ini bergerak seperti itu, menurun sehingga bentuknya lonceng. Berarti dan di dalamnya adalah apa? Histogram adalah simetris di tengah sekitar tengah intervalnya. Ya, itu data normal. Nah, kalau misalnya datanya seperti ini, data yang sangat baik seperti ini ya. Ya, datanya bersifat normal. Kalau dia condong ke kiri, ini tidak baik, ataupun data yang condong ke kanan tidak baik. Kalau misalnya datanya tidak baik apa? Dilakukan perhitungan statistika lebih lanjut. Karena ini masih dasar, kita belajar Python dasarnya dulu saja. Kalau misalnya bagaimana merubah dari ke kanan menjadi tengah ini perlu tingkat lanjut lagi. Perlu pemrograman lagi. Ya, oke, ini datanya bersifat normal. Nah, berarti apa? Kalau data bersifat normal artinya apa? Saya sudah menyampaikan ya. Berarti apa? Artinya adalah modus median sama meannya sama atau mendekati sama. Nah, kalau misalnya puncaknya seperti ini apa? Condong ke kiri, berarti apa? Mean, median, dan modusnya tidak sama, jomplang jauh. Ataupun sebaliknya, mean, modus, mediannya condong ke kanan ya, saling berbeda sangat jauh. Kualitas datanya buruk. Yang baik adalah apa? Modus, median, dan meannya sama. Oke, berarti itu sudah ya. Nah, sekarang distribusi normal. Nah, oke, distribusi normal. Misalnya kita ingin mengukur tinggi mahasiswa di suatu perguruan tinggi negeri. Misalnya ya, diketahui bahwa rata-rata tinggi mereka adalah 170. Berarti ada siswa yang masuk. Tinggi rata-ratanya adalah 170. Misalnya mu-nya 170. Nah, dalam pengukuran kan idealnya apa? Kalau mahasiswa yang sekarang berarti apa? 170, 169, dan 171 ya. Maka kemungkinan kecil ada yang tingginya adalah 300 cm dan 50 cm. Nah, kalau ada ini namanya outlier atau pencilan. Atau data yang tidak dipakai ya. Berarti kalau data yang bagus dipakai seperti ini. Ada 170, 169, 171, 172. Tidak jauh perbedaannya. Ya. Oke, nah, kalau dalam data distribusi normal kita sudah menjelaskan tadi bahwa apa? Dia sifatnya lonceng. Bentuknya lonceng. Nah, ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, ada sumbu X, ada sumbu Y. Berarti apa? Kalau sumbu X-nya ini berarti apa? Berarti adalah tingginya. Berarti 170, misalnya di sini 175 atau 173, 175. Nah, kalau sumbu Y-nya adalah apa? Disebut probability density function atau PDF. Artinya apa? Banyaknya angka, banyaknya peluang. Misalnya 170 ada 3 orang di sini. 107, misalnya 173 ada 5 orang di sini. Atau 178 ada 8 orang seperti itu. Artinya apa? Datanya berbentuk lonceng. Sumbu X adalah apa? Rata-ratanya atau nilai yang diperoleh. Kalau sumbu Y adalah banyaknya, frekuensinya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Halo? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Tidak ada ya, berarti apa? Dia sudah paham. Nah, itu adalah distribusi normalnya. Oke ya, berarti itu distribusi normal. Nah,
Nah, sekarang kurva distribusi normal. Coba, Jonathan, tolong baca distribusi normal ini artinya apa di sini? Distribusi normal semakin besar ukuran besar dari kurvanya, maka nilai standar deviasinya akan semakin besar. Maka semakin besar kurvanya, maka data yang diperoleh tidak normal atau tidak baik. Good, ya. Berarti apa? Data yang baik adalah seperti ini, warna biru. Artinya apa? Standar deviasinya bagus, seperti itu. Nah, Pak, logikanya kalau semakin kecil kan standar deviasinya semakin kecil ya? Tidak. Nanti ada namanya aturan empiris ya, menunjukkan distribusi normal. Ini intinya apa? Berarti kalau warna hijau standar deviasinya besar, maka datanya tidak baik. Kalau kecil, aturan empirisnya pun tidak baik. Maka yang baik adalah medium variability atau pada kurva yang berwarna biru. Oke ya. Nah, coba sekarang tolong bantu saya dalam perhitungan ya. Oke, sekarang kita punya rata-rata 168. Berarti simpangan bakunya 10. Data yang baik adalah di angka 95% seperti ini. Nah, kalau sudah masuk 99,7% itu berarti apa? Datanya data outlier atau data pencilan. Yang sering dalam penelitian adalah di bagian 95%. Nah, coba bantu saya dihitung. Ini epsilonnya 10, mu-nya 168. Berarti di sini 168. Berarti X dikurang mu-nya berapa? 158. Good. Berarti X plus epsilonnya berapa? Mu plus epsilonnya? 178. Good. Berarti apa lagi? X dikurang 2 epsilon. Mu dikurang 2 epsilon. 148. 148. Good. X plus 2 epsilon. 188. Good. Berarti 188. Ini berapa? X dikurang 3 epsilon. 138. 138. Berarti 138 mu plus 3 epsilon. Berarti berapa? 198. Oke, berarti 198 ya. Nah, ini data yang nggak bagus kalau sudah sampai 138 sama 198. Kalau yang masuk di 158, 178, datanya kurang terdistribusi. Data yang baik adalah terdistribusi merata di bagian apa? 148 sampai 158 seperti itu. Sampai sini paham ya distribusi normal ya? Oke, saya boleh lanjut tidak? Boleh, Pak. Oke ya, berarti distribusi normal sudah. Nah. Oke ya, berarti apa sih lagi? Nah, empirical rule atau aturan empiris sama ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Data 98%, 95%, 99,7%. Data yang baik adalah di 95%. Perhitungannya seperti itu. Kita harus tahu rata-ratanya sama simpangan bakunya. Ya, yang dipakai dalam penelitian apa? Yang 95% atau X plus 2 epsilon. Kalau sudah sampai 3 epsilon atau 3S itu data yang tidak diperbolehkan dalam penelitian. Nah, itu adalah dari distribusi normalnya atau dari statistikanya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi statistika pada Python-nya ya. Oke, hal pertama yang kita lakukan adalah mengimport library. Ya, dalam Python ada namanya library. Artinya apa? Perpustakaan yang membantu kita pemrosesan dalam data science. Nah, berarti kita ketik nih, import matplotlib.pyplot as plt. Import numpy as np. Import scipy.stats as stats ya. Yang keempat, import seaborn as sns. Yang kelima, sn.set dalam kurung 2 seperti itu. Kalau matplotlib tujuannya apa? Untuk membuat sebuah grafik. Sebuah grafik untuk pendatanya. Kalau numpy artinya apa? Dia fungsinya, fungsi perhitungannya, fungsi tabelnya, bagaimana membuat tabelnya harus diimport dulu numpy-nya. Kalau scipy.stat itu apa? Dia ingin membuat perhitungan pada statistikanya. Kalau seaborn ini apa? Untuk membuat grafiknya lebih estetika seperti itu, ya. Berarti kalau kamu buat import seaborn harus dipakai pelengkapnya sns.set
tanda kurung seperti itu. Ya, itu fungsi statistika pada Python. Nah, sekarang kita masuk ke Python-nya. Coba tolong buka di laptop kalian atau PC kalian ya tentang statistik. Nah, sekarang kita praktek ya. Saya sudah siapkan yang pertama analisis data statistiknya dulu. Silakan kalau mau sambil ngetik boleh. Sambil ngetik dalam Python-nya. Nah ya, ini saya sudah buat ya. Berarti langkah pertama apa? Langkah pertama adalah mengimport library-nya ya. Tadi ada apa? Ada NumPy, ada Pandas, ada Matplotlib sama Seaborn. Nah ini saya tidak masukkan yang stats-nya karena itu nanti bagian perhitungan standar deviasi atau bla-blanya seperti itu. Kita nih yang masih sederhana ya, berarti data tunggal. Berarti langsung saya ketik. Ya. Kalau ngetik langsung pencet ini run ya. Nah, berarti run kalau ada bintang ini dalam pemrosesan. Nah, dia kalau sudah langsung memproses ini ada bentuk apa? Bentuk kayak jam pasir seperti itu. Ya. Oke ya. Nah, misalnya apa? Misalnya kita nih sambil menunggu membuat sel yang baru pada Jupiter, kita klik ini. Ya. Nah, berarti kita bisa menulis fungsi yang baru. Atau misalnya fungsinya error atau sudah rusak, kita bisa memotong atau menghapus. Seperti itu ya. Nah, ini berarti sudah ya fungsinya ya. Berarti sudah selesaikan fungsinya. Nah, sekarang saya mau masukkan entry data yang pertama. Ada 10 data X1 sama 10 data X2. Dan juga variabel ya, variabel nama. Ini misalnya saya data apa? Data ulangan ujian matematika dari 10 anak. Berarti nilainya 78, 75, 65, 60, 55, 100, 60, 75, 98, 90. Data yang kedua, ujian mereka yang kedua. Berarti apa? 75, 65, 80, 80, 95, 100, 68, 75, 80, 90. Data yang ketiga adalah nama yang melakukan ujian. Berarti Andi nilai 78, 75. Intan 75 dan 65 seterusnya. Saya buat nama fungsinya ini tabel. Tabel sama dengan pandas.dataframe tanda kurung tanda fungsi ujian matematika per 1 adalah X1, ujian matematika 2 X2, yang siswa adalah fungsi 3-nya. Kita mau buat tabel seperti itu. Ya. Oke. Nah, outputnya seperti ini. Berarti apa? Tabel nama Andi, Intang, Geri, Firma, Mona, Lani, Jaka, Kusuma, Bambang, dan Bejo. Ya. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya Jupyter Notebook ini tidak boleh. Sifatnya case sensitif. Berarti ini besar, nggak boleh kecil semua. Nah, karena kita tujuannya apa? Tujuannya mencari statistik inferensialnya, berarti apa? Kita masukkan saja ya. Fungsi tadi namanya tabel.descript tanda kurung. Kita run. Nah, berarti keluar count-nya. Berarti ada 10 datanya tadi. Mean-nya rata-rata 75,6. Data-data ujian matematika pertama. Ujian matematika kedua 80,8. Standar deviasi pertama 16. Standar deviasi kedua 11,24. Data terkecilnya 55. Data terbesarnya adalah 65. Kuartil pertamanya adalah berapa? 61,25. Kuartil pertamanya 75. Kuartil keduanya 75. Kuartil atau mediannya 80. Kuartil ketiganya 87, 87,5. Nilai maksimumnya 100, nilai maksimum 100. Nah, ini datanya, statistik deskriptifnya. Nah, kalau ingin membuat dalam tabel seperti ini fungsinya. Nah, ini datanya ya, statistiknya. Berarti apa? Kita bar plot, pakai diagram batang. Berarti Andi nilainya apa?
nilainya rata-rata sini tadi. Bisa ditunjukkan Andi. Ya, di sini Andi 75 sampai 78, berarti di tengah-tengahnya. Atau maaf, ujian matematika pertamanya segitu. Intan pertama ada data yang pertama, jadi seperti itu ya. Ini Bejo. Nah, kalau misalnya saya mau buat data apa? Data titik atau data dot. Saya pakai join plot, pakai SNS fungsi Seaborn-nya ya. Masukkan variabel X-nya ujian matematika 2, ujian matematika pertama namanya siswa, langsung masukkan nama data kamu tadi apa? Nama data sama dengan tabel titik ya, titik sama koma plt.show. Berarti apa? Kamu masukkan. Ya, berarti apa? Didapat datanya seperti ini. Ya, ini Intan nilai. Nah, Intan nilainya berapa? 65. Nilai berapa lagi nih? Jaka 70. Andi 75. Ya, berarti apalagi Kusuma juga 75. Bambang juga 80. Ini data siapa? Bejo 90, datanya 95 Mona, data 100-nya Lani. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak dari kalian? Tentang bagaimana membuat statistik deskriptif. Silakan. Bapak, saya masih bingung cara biar dapat ini gimana di Jupiternya kan katanya ketik di Python-nya itu penulis yang tadi itu ya, Pak? Yang mana? Yang mana? Sini. Yang ya, ini. untuk mengimport library-nya ini itu pakai Python kan? Ya. Itu ntar kita nulisnya ini aja yang import ini. Ini tidak perlu ditulis, nak. Ininya mengimportnya. Kita perlu hanya nulis seperti ini. Import NumPy asset. Terus Berarti ntar kita di Python-nya tulisnya import ini, ntar dia bisa keluar ini juga gitu ya? bisa. Ya, tapi ini langkah pertama. Kamu memasukkan library-nya atau perpustakaannya supaya apa? Fungsi-fungsi di bawahnya bisa keluar. Seperti itu. Paham ya? Iya, paham. Dari Jonathan ada pertanyaan tidak? Belum, Pak. Belum ya? Oke, ini fungsinya masih dasar seperti itu ya. Tenang saja, nanti kodenya saya kasih sama kalian. Ya, nanti bisa diotak-atik. Kalian mau fungsinya seperti apa. Nah, itu yang statistika deskriptifnya. Sekarang distribusi normalnya atau statistik inferensialnya. Ya, saya mengambil dari kegel.com ya tentang harga rumah. Bagaimana melihat data rumah? Harga data rumah hubungannya bagaimana mencari data distribusi normal pada harga murah, pada harga rumah seperti itu dari Kegel. Nah, berarti langkah pertama apa? Saya masukkan dulu fungsi-fungsinya, library-nya ya, sama ya. Pandas ASPD, NumPy, Matplotlib, Seaborn sama Seaborn-nya, pelengkap Seaborn-nya. Nah, karena saya sudah dapat data harga rumahnya berbentuk CSV, berarti apa? Langkah kedua adalah meloading datasetnya. Nah, kalau meloading datasetnya saya namakan datanya itu pertama dataku. Berarti apa? Pandas.read underscore CSV dalam kurung nama file kita. Kalau misalnya ada xlx.xlx, tapi saya sebutnya CSV karena datanya CSV. Nah, saya mau lihat ada data-datanya seperti apa ya. Kita masuk sudah ke bagian data-datanya. Nah, pertama apa? Saya mau lihat data 10 pertama. Berarti apa? Dataku.head.10. Ini nama datanya, dataku. Head ini data pertama, data yang paling awal. Berarti apa? Kalau minta 10 data, berarti 10. Kalau misalnya 20 data, tinggal masukkan saja. Ya, berarti apa? Oh, belum ya. Berarti oke. Nah, tadi kalau ada errornya seperti ini berarti apa? Kita harus dari awal lagi datanya. Berarti meloading. Ya. Oke, kita loading dulu datanya. Berarti
Nah, berarti nama dataku apa? Nama file dataku sudah terbaca. Nah, sekarang dataku.head 20 melihat 20 data pertama. Nah, ya seperti ini ya. Nah, berarti apa? Dalam data kita punya apa? 81 kolom sama 20 baris. Karena ini apa ditulis 20? Karena kita mintanya 20. Nah, padahal apa? Data seluruhnya ini ada berapa ini? Ya. Ya, datanya ada 3. Data seluruhnya padahal ada berapa? Ada 81 kolom ya. Nanti dilihat barisnya bisa berapa. Nah, ini 20 baris, 81 kolom. Nah, karena tujuannya apa? Ingin melihat distribusi normal pada harga rumah ya. Berarti kita lihat kolom sell price-nya aja. Nah, berarti kolom ini sell price, harga jualnya. Ya, berarti apa? Nah, ini saya klik dataku.describe supaya melihat apa? Statistika deskriptifnya. Berarti apa? Count, mean, standar deviasi, data paling terkecil, kuartil pertama, median, kuartil ketiga sama data maksimum. Ya, kita mau lihat data yang mana? Hanya data sell price-nya. Berarti apa? Jumlah datanya ada 1460. Ya, berarti apa lagi di situ? Rata-ratanya 180921, bla bla bla. Dan seterusnya ya, standar deviasi berapa? Seperti ini. Nah, sekarang kita lihat coba. Nah, karena banyak data yang NaN, nanti ada nul. Ya, datanya masih banyak yang kotor seperti itu ya. Nih, NaN. Ya, berarti apa? Saya mau lihat data yang kotor itu ada berapa sih yang tersedia pada data ini. Berarti apa? Saya ketik missing.data.isNull tanda kurung sum tanda kurung .reset underscore index. Nah, saya mau buat kolom yang pada missing itu saya buat 2 kolom saja. Berarti data kolom sama error ya. Nah, berarti apa? Di sini missing.sort values by error. Berarti apa? Ascending.false. Supaya apa? Datanya menurun. Nah, saya lihat data missingnya berarti berapa situ. Setelah saya lihat ada 81 baris sama 2 kolom. Ya, 2 kolom yang saya namakan kolom sama error. Berarti apa? Kalau misalnya saya ini kan ada kolom ya. Jumlah kolomnya ada seperti ini. Nama kolomnya ada ID, mSubclass, bla bla bla, load front test dan bla bla. Nah, ini yang missing seperti ini. Data pada full QC banyak yang error 1453. Data miss feature-nya ada 1406. Data array-nya ada 1369. Nah, sedangkan data yang error pada sell price itu 0. Nah, berarti tidak terganggu dong karena kita tidak ada data yang error. Nah, sekarang sebagai contoh saya mau buat grafik pada data-data yang error seperti ini. Ya, saya buat seperti ini fungsinya plt.figure. Saya namakan fungsinya bp ya, seaborn.barplot di mana x adalah kolom, y sama dengan error. Data yang errornya adalah data missing. Seperti itu. Nah, tampilkan seperti ini ya. Bahkan variabel x sampai tidak terlihat karena semakin banyak data yang kotornya. Oke, saya masukkan lagi nih data kolomnya. Ya, saya run. Nah, ini jumlah kolom yang ada pada data kita. Nah, sekarang kita mau buat distribusi normalnya pada harga yang sell price ya. plt.figure.fixsize dalam kurung fixsize sama dengan ukuran batangnya 12,8. Kita masukkan displot dataku.sellprice. Nah, ini apa namanya? Namanya kolom yang kita minta, harga rumah jualnya, sell price. Nanti kita tulis lagi ini harga nama save-nya ya, file JPG. Nanti kita bisa dapat dari file kita di Jupyter-nya. Dihasilkan seperti ini, ya. Nah, menurut kalian datanya baik atau tidak baik? Itu kesimpulannya. Tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena dia kan miringnya cenderung ke kiri, terus jadi nggak rata gitu. Ya. Karena kita ini masih bagian dasar, berarti apa? Sampai sini saya sudah cukup. Ya, kalau kita membuat ini data dari ke kiri sampai ke tengah, masih banyak perhitungan yang lain. Ya, kita harus paham dari dasarnya dulu. Tapi sampai sini aja sudah cukup. Berarti apa? Datanya
tidak terdistribusi normal karena condong ke kiri. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Dari Dea sama Jonathan ada pertanyaan tidak? Kalau dari aku nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Dari Jonathan, ada nggak? Pak, ini nanti kalau sekiranya kita udah bikin hasil kayak gitu, Pak, bisa langsung ditarik hasilnya ke program lain nggak gitu, Pak? Langsung eksekusi program tertentu gitu. Oh, bisa Sama sebenarnya. untuk ambil datanya bisa real time nggak, Pak? Kalau pakai real time jangan pakai notebook ya. Kasihan notebooknya, nanti pakai Spider. Ya, nanti saya tunjukkan deh Spider. Kalau misalnya notebook kan untuk buat belajar kan, tapi kalau misalnya Spider itu bisa real time, nah. Oke, Pak, makasih. Ya, kalau Spider ini bisa nggak Anaconda? Saya kalau nanti load Anaconda lagi agak berat, nanti besok deh, di pertemuan besok deh. Ya, tapi ini kita karena nanti ada nanti yang buat sifat real time nanti saya tunjukkan deh sama yang chatbot ya. Semoga waktunya cukup. Nah, bagaimana cara buat real time-nya nanti ada. Nanti kalau misalnya Spider ada 3 nih. Tapi kalau Spider itu untuk profesional ya, bukan untuk buat belajar. Berarti kalau kita kesalahan tuh nggak tahu kesalahannya di mana. Tapi kalau notebook tahu kesalahannya di mana seperti itu. Nah, kalau misalnya Spider nanti bentuknya kayak gini nih. Kita tuliskan fungsinya. Ya, ini hasilnya di sini. Nah, nanti ini datanya di bawahnya juga bisa. Datanya di bawah ada. Jadi bisa scaling. Nanti kalau kamu masukkan fungsi 1, fungsi 2 bisa kelihatan di sebelah kanannya. Tapi kelemahannya apa? Kamu nanti kesulitan, kamu nggak tahu salahnya di mana data kamu, misalnya diklik error terus, klik error terus, nggak, Spider tidak menunjukkan kesalahan errornya di mana. Sampai sini paham tidak yang saya jelaskan? Ada pertanyaan tidak? Paham, Pak. Makasih. Ya, paham ya? Paham, Pak. Terima kasih. Oke, berarti kita challenge yang kedua ya, tugas yang kedua ya. Oke, berarti tugas yang kedua. Coba tolong dibaca, Dea. Challenge-nya. Buatlah resume berisi 1 fungsi statistik deskriptif dan inferensial menggunakan angka dan nilai tersendiri. Kedua, buatlah deskripsi tentang statistik deskriptif dan inferensial menggunakan dataset yang ada di bwkagel.com. Good ya, berarti apa? Nah, sama nanti saya kasih kodenya, kamu buat nih sendiri. Misalnya data apa gitu kan, data yang numerik, nggak harus data ujian matematika. Kamu klik aja, nanti kalau tidak paham boleh japri sama saya seperti itu ya. Buat seperti ini, statistik inferensialnya sama deskriptifnya ya. Ini kan ada standar deviasi, bla bla bla. Nanti tolong ya, buat sama grafik yang sederhana. Ini dulu seperti itu. Tapi kalau misalnya mau buat grafik yang lebih lanjut, boleh. Nanti saling diskusi sama saya ya. Nah, ini yang dasarnya dulu. Dan tolong, nah ini kan datanya adalah data harga rumah. Nanti di Kaggle kamu cari ya. Tolong dibuat sampai sini. Ya, sampai sini distribusi normalnya saja. Ya. Nanti tolong dibuatkan di resumenya berapa kolomnya sama data yang missingnya sama ini statistika deskriptifnya. Sampai sini paham tidak? Ada pertanyaan tidak mengenai challenge-nya? Paham, Pak. Tapi Ya. nanti yang 2 ini, yang analisis data statistik sama distribusi ini bakal di-share atau enggak? Ini fungsi ininya. Iya. Ya, di-share nanti di grup. Saya share ya. Nanti kalian bisa belajar atau contohnya seperti apa. Oke, terima kasih, Pak. Ya, Jonathan ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Ya, oke. Karena waktunya sudah 1 jam, nanti kita dokumentasi sebentar ya. Tolong, nanti gaya biasa sama gaya bebas. Jadi tolong ya, nyalakan videonya nanti supaya saya share ke kakak-kakak dari sekolahmunya ya. Oke. Pertemuan selanjutnya adalah apa? Kita belajar tentang riset ya. Tentang riset sama apa? Jenis-jenis data riset.
Ya, jenis-jenis data riset. Sama apa lagi? Sama teknik. Teknik menyampaikan data riset itu sendiri ya. Namanya teknik storytelling. Nah, bagaimana sih? Storytelling ya. Pertanyaannya, bagaimana sih cara supaya data kita ini bisa dinikmati oleh halayak umum dengan tepat, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan? Ya, nanti teknik visualisasi data, teknik storytelling pada data science seperti itu. Ya, oke, itu saja dari saya. Coba Jonathan tolong didokumentasikan, nak. Oke, Pak. Yang pertama gaya biasa dulu, yang kedua gaya bebas ya. Silakan. 1, 2, 3. Ya, sekarang gaya bebasnya. Bentar, Pak. 1, 2, 3. Oke ya. Oke. Terima kasih buat Jonathan, buat Dea, buat waktunya. Kiranya boleh berguna buat kita semua pertemuan kita hari ini. Tolong dikerjakan tugasnya supaya tugasnya tidak menumpuk ya, dan kalian bisa mendapatkan sertifikasi dari kursus ini. Sampai jumpa ya. Selamat siang. Siang, Selamat siang, terima kasih Pak.